Perkenalkan, nama saya Tiara Syifa Arizki dengan NIM 23011134918. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pemerintahan. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Perbandingan Pemerintahan Federal dengan Pemerintahan Kesatuan antara Negara Federal Argentina dengan Negara Kesatuan Spanyol. Nah, bentuk pemerintahan federal itu ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan nasional dengan unsur-unsur kesatuannya, atau itu seperti negara, bagian, provinsi, kawasan, atau wilayah. Pembagian kekuasaan ini tuh tercantum di dalam konstitusi. Meskipun konstitusi tersebut bisa dirubah, namun sangat sukar untuk dilakukan pengubahannya. Tidak seperti dengan penyusunan undang-undang seperti biasanya. Nah, di lain sisi, pemerintahan kesatuan menurut C.F. Strong itu ciri mutlak yang terdapat di pemerintahan kesatuan itu diantaranya itu supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terpusat, lalu tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat, kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan itu dapat diselenggarakan dengan cara terhimpun atau ditumpuk, sehingga segala urusan dalam negara terletak di tangan pemerintahan pusat atau central government. Salah satu contoh negara dengan sistem pemerintahan federal ialah negara Argentina. Argentina ditandai dengan pemisahan kekuasaan antara kekuasaan pemerintahan nasional dengan pemerintahan daerah. Reformasi konstitusi tahun 1994, Argentina dibagi menjadi 23 provinsi dan satu kota otonom, yaitu Buenos Aires, yang dimana Buenos Aires ini dijadikan sebagai ibu kota federal. Lanjut membahas pemerintahan kesatuan negara Spanyol. Spanyol merupakan contoh negara kesatuan yang menggabungkan elemen monarki dengan sistem pemerintahan parlementer. Nah, meskipun ada desentralisasi melalui wilayah otonom, struktur pemerintahan tetap terpusat dengan Madrid sebagai pusat pengambilan keputusan utama. Spanyol dibagi menjadi 50 provinsi yang dikelompokkan dalam 17 wilayah otonom dan 2 kota otonom. Spanyol beroperasi di bawah monarki konstitusional, di mana raja berfungsi sebagai simbol persatuan negara, tetapi tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Nah, perbedaan antara bentuk pemerintahan federal Argentina dengan bentuk pemerintahan kesatuan Spanyol, yang dimana bentuk pemerintahan Argentina itu ialah federal. Pembagian kekuasaannya itu desentralisasi ke provinsi. Kepala negara Argentina ialah presiden dan lembaga legislatifnya ialah Kongres Nasional. Nah, yang dimana tingkat otonomi di Argentina itu lebih tinggi, di mana provinsi itu memiliki konstitusi sendiri. Sementara di negara kesatuan Spanyol itu memiliki bentuk pemerintahan monarki parlementer, di mana pembagian kekuasaan terpusat dengan otonomi terbatas. Kepala negara Spanyol ialah raja, dan Spanyol mempunyai lembaga legislatif yaitu Senat dan juga Kongres Deputi. Nah, otonomi di negara Spanyol itu sangat terbatas pada komunitas otonomnya. Konstitusi Spanyol tahun 1978 itu memberikan otonomi pada beberapa daerah otonom, tetapi di dalamnya itu tidak ada perlindungan konstitusional terhadap kekuasaan daerah otonom tersebut. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan federal dan juga sistem pemerintahan kesatuan. Sistem pemerintahan federal itu memiliki kelebihan yang dimana otonomi itu lebih besar atau lebih luas diberikan kepada daerah, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal di daerah tersebut. Nah, sedangkan negara dengan pemerintahan kesatuan itu memberikan otonomi yang lebih sempit kepada daerah otonomnya. Kemudian juga negara federal lebih mampu mengkomodasi keragaman budaya dan etnis, serta memberikan ruang bagi identitas lokal, serta meningkatkan partisipasi politik warga negara karena struktur pemerintahan yang lebih terbuka. Sementara kekurangan pemerintahan federal itu ialah memerlukan banyak birokrasi untuk mengatur hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah yang dapat menyebabkan inefisiensi. Sering kali juga menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten antara pemerintahan pusat dan juga daerah, yang berpotensi itu dapat menimbulkan konflik. Lalu di sisi pemerintahan kesatuan itu memiliki kelebihan diantaranya mempermudah penerapan kebijakan nasional secara seragam di seluruh wilayah, menciptakan keadilan dan juga persatuan, lebih efisien dalam birokrasi dan juga
pembagian kekuasaannya itu yang kompleks, yang mempermudah pengawasan dan menjaga stabilitasnya. Nah, sementara kekurangannya itu ialah mungkin tidak selalu peka terhadap kebutuhan spesifik di daerah lokal atau daerah. Demikian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.